Membara di hulu sungai Perang Banjar dan Senja Kerajaan. Pada masa kejayaan Kesultanan Banjar, ia dikenal sebagai poros maritim dan pusat niaga penting di Kalimantan. Komoditas seperti lada, rotan, damar, serta kekayaan tambang berupa intan dan emas menarik perhatian dunia, termasuk Kompeni Belanda, VOC. Namun kehadiran Belanda bukan membawa berkah, melainkan benih perselisihan. Sejak abad ke-18, intervensi Belanda dalam urusan politik internal kerajaan semakin dalam. Mereka memaksa perjanjian yang merugikan, memonopoli perdagangan, dan perlahan menyempitkan wilayah kedaulatan Banjar. Puncaknya pada pertengahan abad ke-19, intervensi itu memicu konflik takhta setelah wafatnya Sultan Adam. Belanda secara sewenang-wenang mengangkat Pangeran Tamjidillah, seorang yang dianggap pro-Belanda sebagai sultan, mengesampingkan Pangeran Hidayatullah II, pewaris yang lebih sah dan dicintai rakyat. Keputusan ini memantik kemarahan para bangsawan, ulama, dan rakyat jelata. Inilah pemicu langsung dari kobaran Perang Banjar yang meletus pada tahun 1879. Perlawanan dimulai dengan serangan sporadis namun terorganisir. Pada 28 April 1859, pasukan Banjar di bawah pimpinan Pangeran Antasari menyerang pos-pos vital Belanda, termasuk tambang batu bara Oranje Nassau di Pengaron. Serangan ini menjadi proklamasi perang. Pangeran Hidayatullah, setelah menolak tawaran Belanda untuk menjadi Sultan Boneka, bergabung dengan Pangeran Antasari, dan oleh pendukungnya diangkat sebagai Sultan Banjar di Amuntai, mewakili perlawanan sah. Perang ini adalah perlawanan rakyat yang menyeluruh, bukan hanya melibatkan bangsawan dan tentara kerajaan, tetapi juga para ulama, seperti Kiai Adipati Anom Dinding Raja, dan suku Dayak di pedalaman Barito. Pangeran Antasari, yang kemudian diangkat menjadi Sultan Banjar setelah Belanda secara sepihak menghapuskan Kesultanan Banjar pada 11 Juni 1860, menjadi simbol perjuangan suci. Ia melancarkan perang gerilya yang sangat merepotkan Belanda, memanfaatkan medan hutan, sungai, dan rawa yang mereka kuasai. Benteng-benteng pertahanan didirikan di hulu-hulu sungai, seperti di Gunung Sulit dan Liang Umbong. Kapal-kapal perang Belanda yang masuk ke Sungai Barito berhadapan dengan taktik perang rakit apung dan serangan mendadak. Meski terdesak, semangat wajah sampai kaputing, baja sampai ke ujung, mengobarkan perlawanan di seluruh wilayah, dari Banua Lima hingga Tanah Laut. Sayangnya, kekuatan logistik dan senjata Belanda jauh lebih unggul. Satu persatu pemimpin pejuang gugur atau tertangkap. Pada 14 Maret 1862, Pangeran Hidayatullah Dudalhi ditangkap dan diasingkan ke Cianjur. Tak lama setelah itu, pada Oktober 1862, Pangeran Antasari wafat karena sakit cacar dan paru-paru di pedalaman. Kepemimpinan perlawanan tidak padam.